Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng ngarsanipun sedaya keluarga ageng takmir Masjid Al Amin ingkang tansah kawula hormati, dumateng ngarsanipun Bapak pimpinan Ranting Muhammadiyah Panggung Harjo setunggal ingkang tansah kawula hormati, sumrambahipun dumateng ibu-ibu pimpinan cabang pimpinan Ranting Aisyah sami nggih Panggung Harjo setunggal ingkang tansah kula hormati, sumrambahipun dumateng sedaya para rawuh kagem miwah putri ingkang minulya. Langkung rumiyin kita memuji kelawan syukur dumateng Allah. Alhamdulillah dalu punika kita pinaringan sehat. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Sampun dahar snack? Sampun. Pun telas dereng? Dereng. Oh nggih. Menawi sampun telas pripun? Benjing melih. Mengke nek njaluk imbuh mengke panitiane repot. Pun telas. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Di antara nikmat sehat itu merasakan nyaman nikmat untuk makan. Karena ketika kita sakit, nikmat itu dicabut. Jadi ketika kita sakit, nikmat itu dicabut. Makan tidak nikmat, minum tidak lagi nikmat. Kenapa? Itu adalah ujian dari Allah. Dan alhamdulillah saat ini nikmat kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu anugerah nikmat dari Allah, nikmat sehat. Tetapi yang lebih penting daripada sehat jasmani adalah nikmat rohani. Dan di antara nikmat rohani itu alhamdulillah kita semua dalam keadaan iman Islam. Ini adalah satu nikmat yang besar, karena untuk dapat diterima amal kita syaratnya harus Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Jadi Bapak Ibu, mutlak bagi kita yang menginginkan amal kita diterima oleh Allah, maka harus iman Islam. Tidak bisa tidak. Lalu bagaimana dengan yang beragama lain? Lakum dinukum waliyadin. Ini keyakinan kita. Jadi soal tadi masalah yang diterima harus Islam itu adalah keyakinan kita. Adapun di luar sana ada keyakinan yang lain, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi bagi kita keyakinan mutlak bahwa yang diterima harus Islam. Karena Allah sudah berfirman, falayyuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Setelah bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah
pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan kita yang telah membimbing umat manusia untuk menggapai hidup yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidup kita ini bukan sekedar bagaimana di dalam hidup ini, bukan sekedar gotong royong. Di dalam hidup ini bukan sekedar akur rukun. Hidup ini bukan sekedar kompak, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Ibadah kepada Allah. Andai hidup ini hanya sekedar akur, rukun, kompak, maka Abu Lahab dan istrinya adalah teladan terbaik. Kenapa? Karena Abu Lahab dan istrinya itu adalah keluarga yang sangat kompak, keluarga yang sangat romantis, keluarga yang bekerja sama, keluarga yang mereka ini laki-lakinya ganteng, Abu Lahab bapak yang glowing. Lahab itu artinya menyala-nyala. Nah, kalau bahasa sekarang apa? Glowing. Jadi Abu Lahab itu wajahnya glowing, ganteng itu. Istrinya Ummu Jamil. Jamil itu apa? Indah, cantik. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Dan mereka semua kompak bekerja sama. Mereka semua bergotong royong. Tapi ternyata Allah firmankan apa? Sayasla naron dzata lahab. Kelak akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini mengikuti bimbingan Nabi untuk mentauhidkan Allah. Maka kalau tadi Bapak Ibu kita sudah sampaikan bahwa syarat amal diterima itu satu harus Islam, dua tauhidnya harus benar, harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka andai kita beramal tapi bukan untuk tauhid, bukan untuk mengesahkan Allah ketika beramal, maka amal kita juga tidak diterima. Beramal semata-mata pengen pujian, namanya riya. Nabi menyebutkan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Tidak ada yang lebih aku takutkan yang menimpa kalian dibandingkan syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Riya, pamer. Maka kalau satu amalan sudah didorong bukan untuk tauhid, bukan untuk mengesahkan Allah, bukan karena Allah, tapi tujuannya riya, salat pun tidak diterima. Allah firmankan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, salah satunya karena yuraun, karena semata-mata ingin mendapatkan popularitas, pujian di kalangan manusia. Maka Bapak Ibu, mutlak bagi kita hendaknya kita pegang kuat-kuat Islam kita, jangan sampai lepas. Yang kedua, hendaknya segala sesuatu kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita tidak diperintah melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Maka amal apapun tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka amal tersebut tidak diterima. Bahkan jika menyekutukan Allah, maka amalnya akan batal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah, maka amalmu akan batal. Tidak peduli haji yang mahal, ngantri puluhan tahun, kalau menyekutukan Allah batal. Demikian pula amalia-amalia yang lain, kalau sudah menyekutukan Allah, pahalanya batal, amalnya batal. Baik Bapak Ibu, tadi kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada, semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tergolong sebagai umat beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Karena apa Bapak Ibu?
Karena ketika kita mengamalkan ibadah khusus, sementara ibadah khusus itu tidak sesuai dengan sunnahnya, maka itu juga tidak diterima. Jadi ibadah di dalam agama kita itu, kalau kita baca di buku Manhaj Tarjih, itu ada dua. Yang pertama ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Ibadah umum itu adalah segala sesuatu yang kita kerjakan yang itu tidak dilarang oleh agama, jika kita niatkan karena Allah, nilainya ibadah walaupun kegiatannya bukan ibadah, maka ini disebut ibadah umum. Gotong royong, bapak ibu di rumah nyuci mobil, bersih-bersih, ngepel, yang punya sawah nyangkul, yang punya kantor pergi ke kantor, yang punya usaha buka usahanya, itu semua aktivitas umum. Tapi kalau diniatkan lillah, nilainya ibadah meskipun aktivitasnya tetap umum. Maka segala sesuatu yang tidak dilarang di dalam agama, kalau diniatkan karena Allah, bernilai ibadah. Maka ini namanya ibadah umum. Ibadah jenis ini tidak harus ada contoh, karena ibadah umum, asal tidak dilarang, bisa diniatkan lillah. Tapi nak ganggu bojone tanggane diniatkan lillah, ya tetap dosa. Karena yang bisa berpahala, bernilai ibadah adalah amalan yang tidak dilarang oleh agama, maka nilainya jadi ibadah umum. Nah, kalau ibadah khusus, Bapak Ibu, ibadah khusus itu baru akan diterima kalau sesuai tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau siapapun menginginkan amal kita diterima dalam ibadah khusus, maka harus sesuai tuntunannya. Contohnya apa? Sholat, puasa, zikir, apa lagi yang terkait dengan ibadah khusus. Nah, haji, itu semua adalah ibadah khusus, harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan aturan. Tanpa mengikuti aturan, maka amalnya juga tertolak. Alhamdulillah, kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mendapatkan pencerahan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Pentingnya kita berpegang kepada sunnah beliau. Kalau di pelajaran kemuhammadian di sekolah dulu, saya masih ingat hadis yang wajib dihafal oleh santri itu adalah taraktu fikum amroini ma ing tamassaktum bihima lang tadillu abada. Ini hadis yang wajib dihafalkan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, di kesempatan ini kita akan membaca hadis Nabi. Hadis ini hadis yang masyhur, dan barangkali kajian kita yang ada di sini biasanya lapanan sudah rutin, agak berbeda. Mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan satu materi kajian dengan humor. Kan biasanya kalau ustadz-ustadz kita kan lucu-lucu ya. Saya tidak bisa. Jadi mohon maaf nanti kalau Bapak Ibu kok kaget, kok tegang banget. Nah, ya memang begini, stylenya seperti ini. Nah, tidak bisa humoris. Nah, karena biasanya kalau pengajian lapangan itu salah satu ciri khasnya adalah humoris. Itu ciri khasnya. Nah, di sini juga sama. Oh enggak. Oh ya. Berarti ini beda ini. Nah. Iya. Baik. Kita kutip hadis Nabi. An Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud. Hadis yang kita baca ini hadis bab takdir ya. Kenapa saya kutip bab takdir? Untuk menjelaskan atas ayat yang sudah dibaca oleh Ananda tadi di depan. Wabtaq fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka
minad dunya. Carilah olehmu kampung akhirat. Kampung akhirat itu kita diperintahkan untuk mencari. Kalau dunia jangan lupa. Jadi perintahnya bukan carilah dunia, jangan lupa akhirat. Perintahnya cari akhirat, jangan lupa dunia. Nah, orang sekarang itu kebalik. Kenapa kebalik? Biasanya kalau pesan jangan lupa sholat. Ya kan? Berarti yang utama apa? Dunia. Sholatnya jangan lupa. Ya. Maka kalau di ayat tadi carilah akhirat, jangan lupa dunia. Nah, maka kalau biar matching pesennya gimana? Sholatlah, ojo lali le nyambut gawe, kan gitu kan? Ya. Tapi biasanya orang pesennya gitu apa enggak? Ya, wong nyambut gawe rasa diweling ora lali. Nah, baik. Jadi intinya di situ bahwa kita diminta untuk mencari kampung akhirat dan jangan lupa nasibnya di dunia. Baik, kita baca dulu hadisnya. Wa was-sadiqul masduq. Nah, hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kita manusia di dalam rahim ibunya, perut ibunya 40 hari masih berupa nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Jadi di rahim ibu selama 40 hari masih berproses dan masih berupa air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah. Berapa hari? 40 hari. Nah, jadi 40 hari berupa air mani, 40 hari berikutnya segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu menjadi segumpal daging. Berapa lama? 40 hari. Berarti berapa? 40 120 hari. Begitu 120 hari, thumma yursalu ilaihil malak. Maka diutus kepadanya malaikat. Fayangfukhu fihi ruh. Ditiupkan padanya ruh. Jadi kalau janin dalam kandungan sudah berusia 120 hari, maka malaikat meniupkan ruh. Maka di sini pula Bapak Ibu, kalau kita mengkaji bab masalah isqat atau keguguran, kalau belum berusia 120 hari itu tidak dihukumi apa-apa. Jadi tidak dihukumi sebagai makhluk hidup karena belum berumur 120 hari. Tapi kalau sudah lebih dari 120 hari, maka dia sudah diperlakukan sebagaimana makhluk hidup, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Hanya saja doanya beda. Doanya bukan ya Allah ampuni. Doanya apa? Allahumma ja'al li walidayhi salafan wa faraton wa dakhran. Ya Allah, jadikanlah untuk kedua orang tuanya sebagai simpanan, sebagai tabungan, sebagai apa istilahnya, perbendaharaan. Nah, jadi bukan ya Allah ampuni karena memang anaknya belum punya dosa. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu sholat jenazah, pas jenazahnya anak kecil doanya Allahumma gfir lahu atau masih itu? Kok masih itu? Baik, nanti dibuka lagi HPT-nya. Di himpunan putusan tarjih sudah ada doa kalau yang meninggal anak kecil yang belum balik. Doanya adalah mohon kepada Allah agar anak tersebut kelak menjadi perbendaharaan, menjadi simpanan, menjadi tabungan kelak di
akhirat. Nah, itu yang bisa dibaca. Jadi meskipun dia keguguran, dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Cuman ngafaninya talinya tidak harus 7 Bapak Ibu. Ya. Kalau sebesar kunci ini dikafani talinya 7 kayak mana ya? Ya. Maka talinya boleh 3, boleh. Tidak harus 7. Karena tidak memungkinkan untuk 7. 7 kok ya apa? Kira-kira kalau segini, kalau 7 kayak apa? Kumpulan tali. Ya, untel-untelan. Baik, kita lanjut. Jadi ditiupkan ruh sudah berumur 120 hari. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan dengan 4 ketetapan. Jadi ada 4 ketetapan takdir. Yang pertama bikat birizkihi, dicatat rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, sengsara atau bahagia. Jadi ada 4 di situ: rizki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Sudah ditetapkan.